Sungguh miris sahabat, belakangan ini adalah apa yang terjadi buat bangsa ini. Wabil khusus adalah apa yang dilakukan sekelompok manusia yang tidak punya budi, yang tidak punya akhlak, ya, yang terus memfitnah Pak Jokowi. Wahai saudara-saudaraku yang telah menanamkan kebencian kepada Pak Jokowi, ketahuilah, kalian tidak paham siapa Pak Jokowi itu, ya. Bahkan Abah sudah keliling, baru pertama kali, ya, saya keliling Eropa, saya keliling ke beberapa negara Asia Tenggara, yang mana mereka selalu berkata, sungguh beruntung Indonesia punya presiden seperti Jokowi. Sadar atau tidak sadar, atau barangkali kalian tidak mengerti betapa hebatnya apa yang telah dilakukan beliau selama 2 periode memimpin ini. Silakan kalian yang membencinya, tapi sekarang menikmati jalan tol di seluruh wilayah Indonesia. Silakan kalian yang membencinya, tapi kalian para petani menikmati bendungan-bendungan yang dibangunnya. Silakan kalian membencinya, tetapi kalian merasakan betapa nyamannya bandara-bandara di seluruh Indonesia. Silakan kalian membencinya, tapi kalian lihatlah perbatasan-perbatasan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, kita bangga. Silakan kalian membencinya, tetapi pada dasarnya tak satupun presiden yang betul-betul tegas dalam melaksanakan segala apapun. Beliaulah presiden yang membubarkan HTI, yang membubarkan FPI, segala perkara-perkara yang akan mengganggu kedamaian, ketertiban, adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Beliaulah presiden yang siap dihina, beliaulah presiden yang siap dimaki, dan beliau adalah presiden yang menurut Abah adalah yang sangat dewasa secara ruh, sahabat. Belakangan ini muncul orang-orang yang tidak beradab dengan, karena kita paham lah Pak Jokowi itu adalah masih muda, ya, apalagi memiliki anak Gibran yang sekarang juga adalah wapres, memiliki anak adalah menantu Bobi yang sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara. Tentu adalah bagi mereka ya adalah ketakutan, karena pada dasarnya adalah Pak Jokowi adalah orang yang kalau kalian silakan kalau tidak setuju dengan Abah, tapi Abah melihat secara dohir dan batin. Abah sering ke Malaysia, orang Malaysia sering berkata, kalau seandainya boleh ditukar, semua Perdana Menteri adalah di Malaysia dengan satu Pak Jokowi, maka kami akan lebih senang memiliki Pak Jokowi. Sahabat, ya, Abah berkeliling ke Cina, kemana. Baru kali itulah orang bicara banyak. Bahkan Biden pun bicara banyak tentang Pak Jokowi. Ya, kalian bisa menyaksikan keberanian orang ini walaupun kecil tubuhnya, tapi ruhnya besar. Beda dengan Prabowo. Prabowo adalah, saya sudah mulai sedih sekarang dengan Prabowo. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo adalah hanyalah kebijakan-kebijakan hanya untuk mentolerir orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya orang-orang yang mendukungnya. Sehingga walaupun dia itu adalah ular kobra sekalipun, selama dia adalah pernah mendukungnya, maka dia mendapatkan posisi di pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang adalah dulu yang selalu bilang omon-omon, tapi kalau saya lihat sekarang mulailah menjadi jenderal yang omon-omon. Jenderal yang adalah tidak tegas, ya. Bahkan kebijakan-kebijakannya adalah hari ini adalah lebih kepada adalah pencitraan, ya. Maaf ya. Maka Abah selalu mengingatkan kepada Pak Prabowo dari dulu tentang makan gratis, bergizi gratis itu adalah sebuah proyek yang sebenarnya adalah yang sulit, sekitar 300 triliun lebih anggaran APBN yang sudah disiapkan tahun depan adalah untuk anggaran makan gratis ini. Sahabat, secara bagaimanapun sejarah dunia membuktikan siapapun manusia yang ingin memberi makan manusia tidak akan pernah menjadikan sebuah negara itu baik. Ingat pada saat Nabi Sulaiman, pada saat dia ingin memberikan kepada Allah, menunjukkan bahwa dia kaya. Ya Allah, izinkan aku satu hari saja memberikan makan.
adalah kepada seluruh makhlukmu, maka ternyata disinilah Allah berikan adalah seekor ikan yang menghabiskan hampir separuh harta Nabi Sulaiman. Artinya kebijakan-kebijakan sahabat yang dilakukan oleh pemimpin dunia yang sifatnya adalah ingin memberikan ikan bukan kail adalah bukan kebijaksanaan yang cerdas, ya. Maka memberi makan kepada orang hanyalah merupakan pintu korupsi yang sebetulnya sulit dilacak karena dia KPK harus memeriksa septic tank sekolah. Yang inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Maka Prabowo Subianto yang saya banggakan dari awal adalah yang bagaimana harusnya Pak Prabowo itu sadar tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo itu nothing, bukan siapa-siapa, bahkan mustahil nol jadi presiden. 2 periode sudah terbukti Pak Prabowo nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Bapak dari dulu adalah tidak pernah memegang kepada satu komitmen. Bapak itu gimana saja ditariknya. Maka oleh karena itulah saya dengan kasus Pak Jokowi sekarang dipermalukan, dihinakan, malah seolah-olah maka Bapak termasuk bagian yang membiarkan ini semua terjadi. Padahal sebenarnya yang mendudukkan Bapak jadi presiden, Bapak lihat dari hasil Pilpres dulu, berapa persen sebetulnya adalah karena dari sisi Pak Jokowinya itu, bukan dari sisi Gerindranya. Maka hari ini bagaimana komitmen Bapak ingin memberantas korupsi hanya omon-omon. Inilah maka yang terjadi, hukum sekarang sudah tidak jelas. Bagaimana Bapak membatalkan, bagaimana walaupun memang yang namanya amnesti, yang namanya abolisi, gerasi itu hak presiden. Tetapi pada saat diberikan kepada koruptor yang telah nyata melakukan kesalahan, yang sudah dibuktikan oleh kejaksaan, malah akhirnya hukum adalah menjadikan adalah sesuatu yang tidak ada gunanya di Indonesia. Bapak bicara pemberantasan hukum, tapi Bapak bebaskan koruptor. Bapak bicara pembebasan hukum, tapi kenyataan Bapak lemah kepada koruptor. Pak Prabowo, saya sedih dengan pemerintahan Bapak sekarang. Dan dulu saya sering katakan bahwa pemerintahan Bapak lah yang paling lemah secara ruhani. Kenapa? Karena Bapak itu hanya punya badan saja sebenarnya. Tetapi adalah disinilah rasa yang Bapak miliki itu hanya kadang-kadang. Maka termasuk sekolah kerakyatan, pencitraan adalah sebenarnya apa yang sudah ditempatkan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana membangun bendungan. Itu cerdas, ya. Kenapa bangun bendungan? Karena Allah pun dalam Al-Quran mengisahkan tentang bagaimana Allah menurunkan hujan. Kemudian dari hujan itulah manusia membuat bendungan, jadilah perikanan, jadilah peternakan, jadilah pertanian. Itulah presiden yang cerdas. Memang tidak akan ada reaksi adalah yang positif langsung dari infrastruktur. Tetapi dengan dibangunnya infrastruktur itu, maka manusia tersambungkan. Lihat berapa ribu kilometer di Irian. Lihat bagaimana betapa bahagianya orang Irian. Lihat bagaimana perkembangan yang ada di Irian. Tadi semua, ya. Nah inilah kalau Abah bilang katakan, kalian nggak setuju boleh dengan Abah. Tapi Abah mengatakan bahwa presiden yang terbaik yang pernah ada dimiliki oleh Nusantara yang mendirikan Pancasila betul-betul sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba silakan, SBY tidak bisa membuat harga semen di Irian adalah seharga ada di Pulau Jawa. SBY bahkan Megawati siapapun di antara presiden yang ada tidak bisa. Pak Karno masih baru cita-cita. Bung Karno memiliki cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi justru pada Presiden Jokowi lah. Karena pada saat yang dibangun adalah bandara, yang dibangun adalah bendungan, yang dibangun adalah irigasi, yang dibangun adalah stasiun, terminal, jalur kereta, dan ini dilakukan. Saya orang Sukabumi saksi hidup bagaimana dahsyatnya Pak Jokowi. Berapa presiden merencanakan jalan tol adalah Bocimi ke Sukabumi. Tapi hanya Jokowi yang tidak punya perhitungan, yang tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi, dan mengajak mereka adalah para pembangun itu adalah walaupun adalah dengan biaya yang berat, tetapi adalah demi keadilan sosial, maka jalan tol terbangunlah, bahkan sekarang sudah sampai ketiga, sudah sampai ke Sukabumi. Tetapi adalah inilah ya, Susi di sana aja Sus. Jangan di situ, di sana aja Sus, di rumah. Ya. Enggak, ini mau kemana? Kamu mau kemana?
Oh ya udah, ya, iya. Inilah sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Maka sekarang dengan penghinaan apa namanya ijazah palsu, bagaimana mungkin seorang presiden yang 2 periode, yang dimana setiap pendaftaran apakah jadi wali kota Solo maupun jadi gubernur DKI dan lain sebagainya, itu tentu adalah bagaimana ijazah itu diverifikasi. Abah pernah mencalonkan seorang bupati. Bagaimana ketatnya verifikasi adalah ijazah itu. Bahkan ijazah itu harus dilegalisir oleh lembaga-lembaga sekolah di mana pernah. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh Pak Prabowo ini? Ya, dibiarkan sekelompok orang yang sebenarnya adalah kelompok Anies Baswedan. Semuanya kita bisa melihat siapa di balik ini semua. Tapi Pak Prabowo mengambil manfaat dari itu. Saya lihat, ya. Pak Prabowo mengambil manfaat dari ijazah palsu, kisah ijazah palsu ini yang digoreng oleh kelompok Anies, kelompok jenderal yang ya adalah 300 lebih yang pernah mendeklarasikan diri ingin merontokkan adalah apa namanya memakjulkan adalah Gibran. Nah inilah sahabat yang harus dipahami, yang apa namanya bahwa tentang keberadaan bagaimana adalah kita sebagai rakyat Indonesia. Marilah kita membiasakan menjadi rakyat yang beradab, rakyat yang berterima kasih kepada pemimpinnya. Kalau kalian yang tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri, barangkali tidak akan pernah merasakan hebatnya Jokowi di mata mereka. Hebatnya Jokowi di mata Presiden G7. Hebatnya Jokowi di hadapan adalah mereka presiden-presiden termasuk Presiden Timur Tengah. Satu-satunya Presiden Indonesia. Plus mungkin 2 setelah Bung Karno yang datang ke Afghanistan. Yang datang Jokowi itu adalah kemana? Ke Rusia. Pada saat itulah terjadi berperang. Sahabat badannya kecil tapi ruhnya besar. Tapi yang sekarang badannya besar tapi ruhnya kecil. Nah inilah kamu bisa membedakan. Maaf. Ini adalah suara rakyat. Ini adalah kenyataan. Karena sekarang saya melihat kebijakan Pak Prabowo makin gak jelas. Adalah dengan makan gratis makin jelas. Ratusan triliun hanya masuk ke lubang WC. Tapi adalah di mana-mana terjadi keracunan. Maaf, ini harus diluruskan. Maka lebih baik sebetulnya adalah kepada seorang pemimpin itu adalah membangun sesuatu yang bisa diuji, yang bisa diukur. Infrastruktur adalah sesuatu yang mudah diuji dan diukur. Kilometernya jelas. Kemudian juga jembatan jelas kilometernya. Tol jelas adalah bendungan jelas. Berapa pengairan yang bisa dilakukan. Penghijauan yang dilakukan. Inilah kecerdasan Pak Jokowi. Mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Dulu orang memaki tentang Wush adalah kereta api cepat. Sekarang mereka menerima manfaat. Mereka senang. Mereka bangga dengan Wush itu. Dulu menghina Pak Jokowi. Hanya orang tolol yang membangun kereta itu adalah Wush itu adalah hanya orang tolol. Tapi hari ini kamu lihat. Ya. Tapi hari ini Pak Prabowo adalah kenapa kau biarkan adalah sahabatmu yang telah mengangkatmu menjadi presiden. Ya, seharusnya kalau seandainya mau penegakan hukum yang benar, seharusnya kelompok Roy Suryo dan teman-temannya, termasuk Amin Rais, Ibe Sujana, Levri Harun dan kelompok itu semua adalah yang di atasnya itu adalah Rizik Syihab, adalah orang-orang yang selalu ingin membuat negara ini tidak pernah damai. Ya, maka jangan Bapak salah pilih kawan, jangan Bapak salah pilih partner, karena sesungguhnya nanti ya inilah yang sebenarnya saya sedih dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Hanya bisa memukul meja tapi tidak ada kebijakan yang real semuanya. Semuanya hanya omon-omon tadi semua. Pemberantasan korupsi omon-omon. Bagaimana orang yang sudah didakwa terus bersalah oleh kejaksaannya, padahal kejaksaan itu adalah bawahannya. Berarti dia inilah yang sedih ya. Maka sekali lagi sahabat buat rakyat Indonesia cerdaslah. Pak Jokowi adalah presiden terbaik kita yang pernah terbukti hari ini. Sekarang kalian betapa nyamannya. Bisa mau pergi kemana silakan. Sumatera tol. Jawa, Pulau Jawa ujung ke ujung tol semua. Sekarang inilah realitas. Adalah sebuah proyek yang bisa diukur tadi semua. Tapi orang yang paling berjasa yang justru adalah sangat luar biasa buat negara, apalagi buat warga Irian tadi semua ya, yang telah membuat harga minyak sama antara Jawa dan Irian, harga bensin sama antara Jawa dan Irian
Irian Jaya. Harga apa namanya yang lain kebutuhan dasar sama antara Jawa. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah presiden yang baru bisa menerapkan adalah Pancasila adalah yang kelima. Barulah Pak Jokowi ini. Maka Abah secara batin menyaksikan kalau Prabowo ini masih seperti ini, bahaya tadi semua. Karena dia adalah bukan melakukan rekonsiliasi, hanya kompromi dan kompromi yang dilakukannya. Inilah yang terjadi. Maka dia kompromi dengan kanan, kompromi dengan kiri. Itulah yang dilakukannya. Tapi bukan sebagai sebuah kekuatan bahwa beliau ingin berdiri dengan kaki sendiri, tangan sendiri, ingin membangun bangsa ini. Hanya bicara saja siap mati. Tapi koruptor dibiarkan. Koruptor dia adalah dibebaskan. Bagaimana Pak? Tadi semua. Saya udah gak percaya lagi dengan Anda. Tadi. Ya. Maka wahai rakyat Indonesia, cerdaslah. Cerdaslah. Mana pahlawan buat bangsa ini? Cerdaslah. Mana orang yang benar-benar berjuang buat bangsa ini? Cerdaslah. Mana orang? Karena sekarang ini tingkat korupsi adalah luar biasa. Malingnya udah terlalu luar biasa tadi semua ya. Maka kalau seandainya kita diam tidak menyampaikan ini, membiarkan adalah kekisruhan ini terjadi karena takut untuk bicara, maka kita telah menghancurkan adalah apa yang harus kita tinggalkan buat anak cucu kita. Hanya karena sekelompok manusia yang ingin berkuasa. Sekelompok manusia hanya dijadikan dia adalah pesta, adalah korupsi, adalah bagaimana DPR hanyalah merupakan, betul kata Gus Dur, hanyalah taman kanak-kanak, hanya sibuk. Makanya nggak ada lagi bagi eksekutif, selalu adalah memberikan apa yang diinginkan oleh legislatif. Ya, eksekutif terus akan berikan apa yang legislatif tadi semua. Bahkan saya pernah mendengar dulu Krisdayanti ngomong bahwa income DPR itu Pak, sebetulnya tidak kurang dari 2 miliar satu bulan itu. Ingat itu, cari videonya Krisdayanti. Kemudian Krisdayanti adalah kemudian didiamkan oleh DPR. DPR adalah, karena tadi eksekutif adalah dan legislatif. Inilah dua kelompok. Inilah susahnya negara kita ini. Dibilang adalah parlementer bukan, presidensial adalah bukan. Inilah ini jadi bersistem banci di kita ini. Akhirnya presidenlah kompromi dengan pembuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang adalah kompromi. Tadi semua. Hanya hukum tidak pernah. Maka lihatlah oleh kalian. Bagaimana kasus-kasus adalah yang berkaitan dengan pidana. Makanya ada orang-orang yang sudah jelas ada tadi semua. Maka tapi tidak pernah ditemukan siapa pelakunya. Tapi kadang-kadang polisi kita cerdas luar biasa. Menemukan penjahat sampai ke liang copet pun dia ketemu. Tapi pada kasus tertentu yang berkaitan dengan orang tertentu terlihat seperti bodoh. Nah inilah sahabat kita bisa melihat semuanya. Ya. Maka dari mulai presiden yang pernah ada, Gus Dur lah diantaranya adalah yang mampu menyatukan ada departemen, ada 3 departemen menjadi 1 departemen, menghapuskan departemen yang nggak perlu. Tapi sebaliknya Pak Prabowo 1 departemen bisa jadi 3 departemen dipecah. Dan ini adalah sesungguhnya adalah bagi-bagi posisi, bagi-bagi adalah inilah menyedihkan sesungguhnya. Tetapi zaman Pak Jokowi, kalian bisa melihat the right man on the right place. Banyak orang-orang hebat kayak Pak Basuki dalam pembangunan, Ibu Sri Mulyani dalam keuangan. Silakan kalian tidak suka Bu Sri Mulyani, tapi dialah adalah Menteri Keuangan terbaik berturut-turut. Dia adalah Menteri Keuangan tercerdas. Ibu Sri Mulyani saya pernah dengar mau mundur 3 bulan pertama Pak Prabowo jadi presiden. Bingung bagi seorang yang memakai akal. Bagaimana menghitung anggaran ini? Sahabat, maka hari inilah saya tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Pak Prabowo. Tapi pada saat Pak Prabowo membiarkan Pak Jokowi, orang yang begitu berjasa kepada Bapak, dan orang yang begitu jasa buat negara bangsa ini, kartu pintar, kartu, semua itu ada pada zaman Pak Jokowi. Hari ini sahabat, dulu zaman kita berobat itu susah, tapi zamannya Pak Jokowi, saya melihat tetangga-tetangga saya yang datang, walaupun tidak punya uang, dibawa ke rumah sakit, kemudian dibuatkan kartu, bisa dibereskan urusan. Tapi hari ini di zaman Pak Prabowo malah kebalik. Orang rekening yang tidak bergerak bisa diakui oleh, coba. Bagaimana Pak Bapak ini memimpin negara ini? Tadi semua.
sampai rekening yang 2 bulan, 3 bulan yang tidak beroperasi menjadi seolah-olah. Nah, ini kan. Sampai nanti ujung-ujungnya tanah yang tidak dioperasikan 3 bulan misalnya. Ini adalah giliran urusan rakyat kayaknya detail. Tapi giliran urusan koruptor dibiarkan yang besar itu. Tadi semua ya. Marilah kita. Dan saya melihat juga belakangan ini orang-orang yang pernah mendukung Pak Jokowi berbuat salah. Hati-hati, berbuat salah itu belum tentu berbuat salah. Bisa jadi jebakan adalah tadi semua. Karena tidak sedikit saya lihat sekarang ini adalah orang-orang Jokowi yang ada di dalam kubunya. Adalah Pak Prabowo satu persatu dipentalkan tadi semua ya. Inilah ya barangkali yang Abah ingin sampaikan buat teman-teman ya. Tadi semua saya merasakan sedih. Karena kalau kita biarkan, kita rakyat sebagai rakyat. Karena kita punya hak ada untuk bicara. Tadi semua. Sebagai rakyat yang adalah senantiasa memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin negara. Bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah harus diingatkan. Kalau tidak mereka kebablasan. Maka keberanian kita bicara adalah. Tapi dengan nalar adalah dengan bahwa sesungguhnya demi untuk perbaikan kebaikan adalah kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Pada saat kita melihat kemungkaran yang begitu luar biasa. Sehingga hari ini hukum menjadi tanda tanya besar kepada bangsa Indonesia. Pada saat Pak Prabowo dengan bagaimana kompromi antara inilah tadi semua ya. Kelihatan main mata Bapak dengan PDI Perjuangan dengan membebaskan Hasto itu adalah merupakan dibayar juga untuk pemberian kepada kelompok Anies dengan bebaskannya Lembong itu. Ini semua ada di mana Bapak ini sekarang? Di mana posisi Bapak ini sekarang? Bapak saya kasih tahu tidak bisa menyenangkan semua manusia. Orang-orang yang Bapak bela nanti, dialah yang sebetulnya akan menjatuhkan Bapak sendiri. Maka sebaiknya adalah betul-betul yang Bapak pegang adalah demi rakyat. Bukan hanya omon-omon, hukum hanya omon-omon, segalanya omon-omon, tapi realitanya adalah tidak ada. Ya, inilah wahai para legislator, para legislatif, para eksekutif, dan juga para yudikatif. Ingat, kalian akan mati. Dan mati itu adalah akan ditunggu. Maka apapun yang kalian lakukan, sebiji jarah sekalipun kalian akan bertanggung jawab kepada apa yang kalian lakukan. Tadi semua. Kenapa manusia ini kok bodoh tadi semua? Sudah begitu banyak kisah sebelumnya bagaimana pejabat ditangkap. Inilah berarti adalah kegagalan di dalam pendidikan, adalah jiwa adalah kepada bangsa Indonesia. Padahal pendiri bangsa selalu mengajak bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kenapa? Karena sekarang yang dibangun raganya, dikasih makan gratis. Buat apa raganya selama jiwanya tidak dibangun? Pak Prabowo, ingat, pendiri bangsa itu tidak ada manusia bisa memberikan makan kepada manusia. Ingat itu. Ya, maka kenapa adalah apa namanya? Kaisar-kaisar Cina selalu berkata, berikan kail, bukan ikan. Kebijakan adalah makan gratis hanyalah pintu korupsi yang tersembunyi, yang tidak bisa diuji oleh KPK, tapi jumlahnya ratusan triliun. Itulah cara nyolong yang paling aman tadi semua dimanapun berada. Walaupun kelihatannya beri makan, judulnya kayak bagus, tapi kalau kita kisah Al-Quran sekalipun, Nabi Sulaiman tidak bisa memberikan makan, karena urusan memberikan makan itu urusan Allah, urusan rezeki dari Allah. Lebih baik diberikan adalah situasi, keadaan, kondisi, bagaimana masyarakat bisa berusaha, bagaimana masyarakat bisa aman dalam berusaha, bagaimana pertahankan stabilitas harga, stabilitas ekonomi, adalah itulah yang harus dilakukan oleh seorang presiden, bukan memberi makan. Karena nggak ada. Nabi Sulaiman aja nggak sanggup memberikan makan 1 ekor ikan, apalagi ini adalah hanyalah pintu korupsi yang tersembunyi. Ya, sahabat, karena mudah untuk sembunyinya. Karena pengecekannya harus di toilet, septic tank itulah pengecekannya. Dan itu adalah tidak akan bisa menjadikan tolak ukur keberhasilan, ya sahabat. Jadi sekali lagi, maka seluruh pemimpin dunia yang hebat selalu mengajarkan, berilah kail, berilah kail. Tapi dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini langsung diberikan. Karena tadi. Di sisi lain kelihatannya adalah pemberian itu baik. Tapi di waktu yang akan datang adalah buruk. Tadi semua ya. Itu saja barangkali pada siang hari ini. Karena saya dapatkan video-video yang begitu kasihan. Begitu buruknya adalah rakyat, adalah tuduhannya kepada Pak Jokowi. Padahal nggak usah, jangankan punya ijazah, mau asli mau palsu, kalau menurut Abah jelas orang itu adalah beradab, beretika.
orang itu adalah memiliki komitmen kepada kemajuan bangsa ini. Sudah dibuktikan 10 tahun. Maka kalian karena bingung mencari pintu korupsi dari Pak Jokowi, dari anak-anaknya Pak Jokowi, maka satu-satunya pintu bagi kalian adalah memfitnahnya. Inilah yang terjadi. Karena dia tidak ada pintu yang bisa kalian serang. Baik dari pintu Gibran, dari pintu Kaisang, dari pintu Bobi, dari silakan. Dari semua. Apalagi dari pintu beliau sendiri. Ya, karena beliau ada orang yang sangat sederhana. Beliau bukan pemarah. Beliau adalah selalu bisa menerima. Bahkan dihina oleh siapapun beliau. Maka kata saya, inilah manusia yang sudah mau, manusia unggul. Yang sudah mampu menahan amarah dirinya. Tadi semua ya. Ingat 10 tahun memimpin bangsa ini. Kalau menurut Abah, di dalam keadaan yang sangat peralihan yang sangat buruk. Kemudian dia kembalikan. Akhirnya infrastruktur adalah. Maka boleh kita banggakan beliau ini. Kalian yang suka keliling Indonesia, bandara-bandaranya begitu canggih, bandara-bandaranya begitu indah. Sampai adalah teman saya adalah Philip untuk gue yang suka rajin datang Indonesia, dia bilang, dia bilang apa? Saya melihat bandara-bandara Indonesia adalah the best dimanapun berada. Semuanya. Itu saja barangkali adalah, mari buat rakyat Indonesia, jangan terbawa ijazah palsu. Karena ijazah palsu adalah gorengan. Bagi kita nggak peduli ijazah itu palsu atau asli, yang penting orangnya beradab. Buat apa orang-orang kasih si Roy Suryo, kayak orang itu adalah tadi si Dr. Tifa itu tadi semua adalah bangga. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu perbuat buat bangsa ini? Kecuali nyolong panci, wahai Roy Suryo tadi semua, ya. Maka marilah kita orang yang masih melek, jangan kita rusak bangsa ini dengan otak-otak kotor. Seperti otak-otak mereka tadi adalah sengkuni-sengkuni zaman ini. Tadi marilah kita semua, ya. Dan juga Pak Prabowo, jangan mengambil manfaat dari sengkuni-sengkuni. Golongan ketiga adalah yang ingin mendeskreditkan Jokowi. Karena hanya dengan cara mendeskreditkan Jokowi lah 2029 itu Anies punya kesempatan. Ingat itu sahabat. Saya tahu siapa di sebaliknya ini. Tadi semua. Tapi Pak Prabowo mengambil manfaat dari ini. Itu saja masalahnya. Harusnya Pak Prabowo lah yang membela itu, ya. Karena ingat, sekali lagi, kalau dari bilang asbabul wurud, asbabun nujul, Pak Prabowo tidak akan pernah, ya. Ingat, ada sabab, ada musabab dari semua, ya. Mari rakyat Indonesia cerdas, tetap kita dukung, kita bela. Siapapun presiden kita, semuanya bagus. Pak SBY kita bela, Pak Jokowi kita bela, siapapun kita bela. Dan yang memimpin hari ini Pak Prabowo, sadarlah, tadi semua, ya. Sadarlah, jangan banyak menggunakan retorika-retorika, tapi kenyataannya adalah justru 180 derajat jomplang. Bilang adalah akan melibas koruptor. Hari ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Korupsi dana haji sampai hari ini belum juga diproses. Tadi semua, ya. Banyak hukum-hukum yang menggantung, belum diproses. Tapi orang yang sudah terbukti, baik Hasto maupun ini, adalah dua yang bersalah. Sudah didakwa lagi. Tapi malah Bapak bebaskan. Coba. Menyedihkan. Tadi semua, ya. Sungguh menyedihkan. Pak Jenderal. Di semua. Tadi semua, ya. Tidak habis pikir apa yang dilakukannya. Sehat semua rakyat Indonesia. Waras. Kalau kita tidak waras, marilah kita cerdaskan akal kita. Ke depan, jadikan pelajaran. Jangan asal pilih anggota dewan. Lihatlah wajahnya. Tadi semua. Lihatlah partainya. Kalaupun presiden, lihatlah. Tapi intinya adalah, marilah kita tarik ajak orang yang selalu membawa persatuan. Karena negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, banyak ancaman sekarang ini buat negara kita. Dan kelompok-kelompok kalian yang mengaku kelompok jenderal. Tapi kalian mendukung orang-orang yang dari luar negara kalian. Tadi semua, ya. Dari kelompok-kelompok Yaman itu. Tadi semua. Coba sadarlah kalian juga. Negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah bangsa kita. Maka marilah kita hargai perjuangan para pahlawan. Perjuangan para ulama kita yang telah menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, Pak Jokowi, ya, doa kami, rakyat selalu mencintaimu. Apapun yang dilakukan, pemimpin, engkau adalah yang satu pemimpin yang saya sebagai yang suka keliling kemana-mana, bahkan ke Eropa kemana, saya merasa bangga dengan Bapak. Tadi semua, ya. Ingat sahabat. Ingat,
Itu ya, Pak Jokowi adalah kita presiden terbaik yang pernah ada. Ingat itu. Kalian suka atau tidak suka. Dan kalian yang tidak mampu menyaksikan secara batin siapa di balik badan ceking itu, sesungguhnya adalah dia dipersiapkan untuk itu. Ya, sehat semua, waras semua, baik semua, dan semoga kita doakan, termasuk Pak Prabowo kita doakan, dan pemimpin kita semoga diberikan kesadaran tadi semua, dan selalu berpikir adalah untuk kepentingan rakyat, bukan karena yang mereka sebut ada rekonsiliasi, tapi kenyataannya hanya kompromi, adalah hanya untuk kepentingan sesaat yang merugikan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.